What's up bro, balik lagi sama gua Deris Domis. Kali ini gua mau reviewin motor Yamaha R15 dan Suzuki GSX R150. Motor R15 sendiri yaitu motor sport dengan mesin desain gagah dan sporty serta mesin yang tangguh yang dapat Anda miliki dengan harga terjangkau. Begitu juga dengan Suzuki GSX, motor sport dengan kualitas mumpuni, tetapi ya sama aja harganya. Cuma lebih murah ke Suzuki GSX dibanding R15 yang sedikit mahal harganya. Sebelum lanjut ke pembahasan singkatnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu seputar motor Yamaha R15 dan Suzuki GSX R150 ini. Yang kali ini gua akan review yaitu Yamaha R15 2017 dan Suzuki GSX R150. Mungkin gua sedikit telat untuk nge-review motor ini. Motor yang di launching pada tahun-tahun udah 2 atau 3 tahun ke belakang, ya cuma gua baru bahas di tahun 2021. Tapi menurut gua itu gak apa-apa sih, karena kedua motor ini masih sangat-sangat trending dan sangat-sangat banyak peminatnya sampai sekarang pun. Dengan julukan Yamaha R15 itu dengan julukan motor yang gagah atau yang ganteng, dan Suzuki GSX ini motor terkenjang kalau dibandingkan kedua motor ini gitu. Gua pertama-tama mau nge-review dulu tentang motor R15 ini. Sekarang gua mau nge-review tentang harganya dari kisaran tahun 2020 ke belakang lah, yaitu harga R15 masih diduduki dengan harga 35 juta, berkapasitas cc-nya itu 155 cc, dan Suzuki GSX ini dibanderol dengan harga 27,9 juta atau 28 juta kalau dipasin, dengan kecepatan mesin 147,3 cc. Itu untuk kisaran harga tahun 2020 untuk kedua harga ini dari kisaran harga barunya. Mungkin kalau second dapat 15 atau 20 jutaan lah. Oke, kita lanjut kepada pembahasan spesifikasi motor Yamaha R15 ini. Tipe mesinnya itu liquid cooled flat stroke SHC single cylinder dengan kapasitas mesin 155 cc atau 150 cc dengan satu silinder, diameter rangkanya itu 58 x 58,7 mm. Tenaga maksimal itu 14,2 kW per 10.000 rpm. Torsi maksimalnya pun 14,7 Nm per 8.500 rpm. Tipe penyalaannya itu di starter menggunakan bantuan aki, jadi R15 ini tidak ada kesalahan. Jadi tipenya itu elektrik atau starter, dan bahan bakarnya itu bensin bukan minyak tanah pastinya, dengan full injection. Ke dimensinya sekarang panjangnya itu 1990 mm dengan lebar 725 mm, tingginya 1135 mm, jarak sumbu rodanya 1325 mm, tinggi tempat duduknya 815 mm dengan berat 137 kg, dan kapasitas tangki atau kapasitas bensinnya itu 11 liter. Ringkasan tentang spesifikasi Yamaha R15 ini yang berkapasitas mesin sebesar 155 cc ini memiliki tenaga sebesar 14,2 kW per 10.000 rpm. Spek Yamaha R15 ini menggunakan bahan bakar bensin dan berjenis motor sport. Oke, gua skip dulu karena azan. 2 hours later.
Yuk kita lanjut ke pembahasan warna dari Yamaha R15 ini. Warna Yamaha R15 ini varian warna yang paling banyak kita jumpai di jalan itu warna merah, hitam, dan biru. Oke, kita lanjut ke pembahasan dari desain Yamaha R15 ini. Seperti yang tadi gua katakan, spesifikasi Yamaha R15 ini memberikan tampilan eksterior menawan dan lebih menarik dari versi sebelumnya. Untuk desainnya sendiri, produsen otomotif asal negeri Sakura ini atau Jepang ini mengadopsi DNA dari Yamaha R Series, di mana desain bodinya akan mengutamakan unsur super sportnya. Selain itu, konsep aerodinamisnya pun bakal lebih terasa jika dibandingkan dari generasi perdananya. Bahkan Yamaha R15 ini pun akan hadir juga dengan bentuk body full fairing yang meruncing dan ramping, sehingga akan semakin kuat menyiratkan kesan racing. Di samping itu, konsep racing sportinya pun tersebut bakal tampak pada setiap sisi dari tubuh gagah kuda besi ini. Pertama, pada headlamp yang diusungnya, di mana lampu depan dari Yamaha R15 ini dilengkapi dengan teknologi LED, di mana bentuk headlampnya dirancang terlihat tajam dan sipit. Dengan disematkan lampu LED tersebut, maka pencahayaan pun akan semakin lebih terang dan membantu pengemudi dalam berkendara di malam hari. Kemudian pada sisi sampingnya tampak sebuah tangki bahan bakar besar yang mampu menampung bahan bakar maksimal hingga 11 liter, sehingga cukup untuk bekal ketika motor ini akan dikendarai dalam menempuh jarak jauh. Kemudian pada bagian tempat duduknya, Yamaha akan menghadirkan desain tempat duduk yang tak berbeda dari versi sebelumnya, di mana antara jok pengemudi dan jok penumpang ini dibentuk bertingkat meruncing ke belakang jok, sehingga kesan sporty pun bakal kian semakin jelas atau nonggeng. Tak sampai di situ, pada sisi samping kanan juga turut disematkan knalpot racing standar yang siap memperkuat tampilannya yang sporty. Nah, untuk bagian belakangnya sebenarnya tak berbeda jauh dengan bagian depan, di mana untuk stop lamp ini akan sama-sama menggunakan lampu berteknologi LED. Menariknya, spesifikasi Yamaha R15 ini dilengkapi dengan lampu hazard yang bakal membuat motorsport ini tampil semakin agresif dan akan membantu para pengemudinya dalam berkendara, terutama para pecinta touring. Lampu hazard ini sangat-sangat membantu dalam perjalanan. Oke, kita bahas ke rangka dan kaki-kaki Yamaha R15 ini. Selain mengusung rangka dimensi yang kokoh dan ringan, spesifikasi Yamaha R15 ini pun juga dilengkapi dengan sektor kaki-kaki yang handal dan kuat untuk menopang bobot dari motor sport ini. Pasalnya, pada kaki-kaki ini Yamaha telah membekali motor sport garapannya ini dengan suspensi depan upside down dan new rear arm pada bagian belakang yang akan mampu meredam setiap goncangan pada Yamaha R15 ini ketika melewati medan jalan bergeronjal, sehingga pengendara pun akan merasa nyaman. Di sisi lain, untuk ban yang akan digunakan motorsport ini mengandalkan velg sporty berdiameter 17 inci atau yang sering kita sebut itu velg ring 17. Velg tersebut akan dibalut dengan ban tapak lebar yang berukuran 100/80 ring 17 di bagian depan, sedangkan untuk bagian ban belakang dari Yamaha R15 ini akan mengandalkan ban berukuran 140/70 ring 17. Dengan kombinasi velg sporty dan ban tersebut, maka akan membuat handling lebih sempurna dan terlihat semakin gagah bagi pengendaranya. Apalagi kalau di shoot waktu Sunmori itu, Yamaha R15 ini nampak lebih ganteng ke pengendaranya. Selain itu, untuk memberikan kemudahan dalam mengontrol laju dari motor ini, maka Yamaha telah membekali motor sport bersutannya ini dengan rem wide front disc brake berdiameter 282 mm, membuatnya pengereman semakin maksimal.
Tentu dengan spesifikasi Yamaha R15 pada sektor kaki-kakinya ini, maka dipastikan akan membuat pengendaranya merasa nyaman dan aman. Kita lanjut ke pembahasan speedometer Yamaha R15 ini. Selain desainnya yang mengagumkan, spesifikasi Yamaha R15 ini juga mengusung panel instrumen yang didesain dengan gaya resi dan luxury. Pasalnya pada panel indikator yang dibawa motorsport terbaru garapan Yamaha ini, maksud gua tahun-tahun kemarin ya, karena ini gua baca artikelnya itu telat. Menampilkan panel full digital pada indikator speedonya ini. Yang menariknya pada panel full digital ini, kita akan memberikan informasi terkait speedometer yang dilengkapi dengan shift timing lights, di mana panel dari Yamaha R15 ini memberikan info kepada pengendara ketika perpindahan kecepatan. Bahkan panel ini sudah bisa diatur sesuai kebutuhan dan keinginan pengendaranya. Tak hanya itu saja, gear position pun turut disematkan pada panel digital ini untuk menampilkan info kepada pengendaranya terkait posisi percepatan saat dikendarai. Menariknya bagi owner R15 ini pun juga bisa memasukkan identitas namanya sendiri sebanyak 6 digit pada tampilan LCD speedometer yang diusung pada Yamaha R15 ini. Jadi pas si kunci kontak dinyalain itu bisa langsung ada nama kita, bisa diubah-ubah sesuai kesukaan si ownernya itu. Di samping itu, pada bagian panel indikator ini pun juga dilengkapi dengan beberapa fitur lain yang sangat fungsional sehingga akan membuat multi information display pada panel indikator yang diusung spesifikasi Yamaha R15 ini pun semakin menarik dan informatif sehingga pengendara pun akan mudah dalam memahami kondisi motor yang sedang ditungganginya ini. Dimensi Yamaha R15 ini menginjak pada pembahasan berikutnya. Kita akan mengulas bagian dimensi dari spesifikasi Yamaha R15 ini. Jika berbicara mengenai dimensi, tentu tak lepas dari rangka dan ukuran bodi dari motorsport ini. Nah, untuk rangkanya sendiri, Yamaha ini mengandalkan tipe rangka Delta Box yang dikenal sangat kokoh. Bahkan rangka tersebut akan dipadukan dengan new desain aluminium rear arm dengan bobot yang terbilang cukup ringan. Sehingga dengan kombinasi ini, maka motorsport buatan pabrik asal negeri Sakura ini akan dimudahkan dikendalikan untuk menjaga kestabilan dengan weight distribution 50/50. Selain itu, untuk ukuran dimensinya, Yamaha R15 ini memiliki panjang 1990 mm, lebar 725 mm, tinggi 1135 mm dengan jarak sumber sejauh 1325 mm dan memiliki bobot 137 kg yang tadi udah gua bahas sebelumnya. Dengan mengetahui dimensi, ukuran, dan bobot motorsport ini, maka bisa disimpulkan bahwa motor ini memiliki bodi yang cukup ramping namun tetap tanpa gagah atau ganteng. Di sisi lain, Yamaha R15 ini yang belum lama dirilis ini juga memiliki ketinggian jok tersebut dinilai sudah sesuai dengan rata-rata orang Indonesia di tinggi 819 mm untuk ketinggian standar, sehingga para ownernya pun akan mudah mengendari motor ini tanpa perlu jinjit atau jengke itu. Namun untuk ground clearance motorsport ini sampai sekarang belum diketahui detailnya. Yang jelas spesifikasi Yamaha R15 ini memiliki dimensi yang kokoh dan pas untuk postur tubuh konsumen di Indonesia. Sekarang ke fitur Yamaha R15 ini. Nah, pada pembahasan fitur R15 ini yaitu
Nah, untuk pembahasan fitur dari yang membahas ini, kita akan mengulas beberapa fitur canggih yang tersematkan pada motor sport baru garapan pabrik asal negeri Sakura ini. Ternyata selain mengusung desain yang lebih menarik dan mesin pacu yang lebih handal, Yamaha pun juga membekali Yamaha R15 ini dengan beberapa fitur baru, salah satunya yaitu teknologi VVA Variable Valve Actuation yang akan membuat powernya akan lebih besar lagi dan membuat konsumsi bahan bakarnya pun tetap efisien. Selain itu, desain kokpit yang resi dan luxury pun semakin menambah kesan Yamaha R15 ini menjadi lebih modern, di mana kokpit depan akan menampilkan panel indikator full digital yang begitu futuristik dan informatif. Di sisi lain, penggunaan rem wide from disc brake ini berdiameter 282 mm pun akan membuat pengemudinya lebih mudah dalam mengontrol laju dari motor ini. Nah, dari spesifikasi Yamaha R15 tersebut, apakah kalian tertarik dengan motor ini dari Yamaha R15 ini? Motornya pun sampai sekarang masih banyak yang menggunakan, masih juga hits. Oke, kita lanjut ke pembahasan mesin Yamaha R15 ini. Setelah mengetahui desain, panel instrumen dan dimensinya, kini waktunya saya untuk menilik sektor dapur pacu dari spesifikasi Yamaha R15 ini. Jika melihat dari segi performa, memang motor sport generasi R15 terbaru ini memiliki performa terbaik dari kelasnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, gua baca artikel yang tahun-tahun dulu. Jadi kalau gua kesalahan bilang motor sport generasi R15 terbaru ini, berarti ya karena gua nge-review itu telat. Buat yang lebih tahu tentang R15, kalian bisa koreksi di kolom komentar biar semua orang yang nonton ini gak salah paham tentang pembahasan ini. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Pasalnya, motor sport ini mengandalkan mesin SOHC silinder tunggal dengan sistem pendinginan cair dan memiliki kapasitas kubikasi 155,1 cc yang lebih besar dibandingkan dari versi sebelumnya yang berkapasitas 150 cc. Mesin tangguh yang diusung Yamaha R15 ini tersebut diklaim akan mampu menyemburkan tenaga maksimal hingga 14,2 kW per putaran 10.000 rpm. Sedangkan untuk torsi mampu diraih pada titik maksimum 14,7 Nm pada putaran ke 8.500 rpm. Dengan letupan tenaga yang begitu gahar tersebut, maka dipastikan bahwa Yamaha R15 ini menjadi motor sport tercepat di kelasnya. Tenaga tersebut akan disalurkan melalui sistem transmisi yang sama dengan versi sebelumnya, yaitu manual 6 percepatan. Namun perbedaan yang menarik pada R15 versi 2017-2018 itu yang gua bahas sekarang ini, yaitu dengan dilengkapi fitur assist dan slipper clutch. Fitur canggih pada Yamaha R15 ini yang gua bahas umumnya hanya digunakan pada motor berkapasitas besar. Akan tetapi, fitur ini diterapkan untuk pertama kalinya pada motor sport kelas 150cc bersutan Yamaha ini. Dengan adanya fitur assist, maka pengoperasian kupling akan lebih terasa ringan sehingga pengendara semakin merasa nyaman ketika mengoperasikan kupling Yamaha R15 ini. Sementara itu, untuk fitur slipper clutch pun juga akan membuat perpindahan gigi atau gear terasa lebih halus dan akselerasi lebih cepat. Bahkan jika motor sport terbaru ini, mohon maaf gua salah baca lagi, ini dikendari, maka pengemudinya pun akan terasa exciting mengingat mesin baru ini begitu responsif. Tak hanya itu, perpindahan gigi dapat dilakukan dengan mudah sekalipun ketika motor sedang dalam akselerasi maksimum. Selain itu, spesifikasi Yamaha R15 ini pun akan dibekali dengan teknologi Variable Valve Actuation atau VVA yang akan membuat tenaga mesin semakin besar namun tetap irit dengan bahan bakar pembandingan kompresi 11,6 banding 1. Oke, mungkin segitu saja buat pembahasan motor Yamaha R15 ini.
Jika gua salah dalam nge-review tentang motor ini, kalian bisa koreksi di kolom komentar biar yang nonton ini gak salah paham gitu. Soalnya gua telat nge-review ini motor keluaran tahun-tahun belakang, cuma gua nge-review ini itu tahun 2021 ya, karena gua baru buka YouTube-nya itu di bulan Januari 2021, baru 2 minggu dari tanggal upload sekarang. Jadi buat kalian yang lebih mengetahui tentang motor Yamaha R15 ini, kalian bisa koreksi di kolom komentar biar yang mendengarkan pembahasan gua ini gak salah paham tentang pengertian apa yang gua sampaikan ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang Suzuki GSX R150, motor yang terkencang di kelas 150 katanya. Udah.